Minimal sekali, kita pasti pernah bertaruh pada sesuatu. Kita tahu bahaya dan risikonya, tapi rasa penasaran membuat kita tetap melangkah dan mengambil keputusan untuk terus maju. Kira-kira begitulah situasi orang-orang yang terpikat dengan Google Pixel 8. Smartphone Android buatan Google ini hadir dengan desain cantik membulat, dibekali spesifikasi menarik, bodi compact, dan harga bekasnya yang sudah turun drastis saat ini di akhir tahun 2025. Tapi, wabah yang sering menjangkiti Galaxy S series berupa penyakit garis hijau kini membayangi para calon dan user Google Pixel 8. Bagi saya, LCD adalah bagian paling krusial di sebuah HP layar sentuh. Pusat navigasi dan aktivitas pada ponsel tersebut ada di layar. Saya bahkan tidak akan mau ambil unit retak sehelai rambut, meski yang lain normal dan mampu libas game HD. Di antara isu yang semakin memanas, kabar tentang adanya perbedaan jenis panel pada layar Pixel 8 sedikit memberi angin segar. Panel OLED buatan BOE menjadi yang paling sering kena wabah garis hijau, atau lightsaber ya kita kenalnya. Kemungkinan ini dipakai unit produksi batch awal, sementara panel buatan Samsung dinilai lebih aman. Kali ini saya beli Google Pixel 8 di toko Urban Cell Store yang beralamat di Sleman, Yogyakarta. Toko ini sudah lama saya pantau. Mereka sering posting unit Pixel dagangan mereka di Instagram dan TikTok. Fisik seperti frame, layar, dan backdoor tampak sangat mulus. Bodi juga sangat rapat, ini terbukti dari pressure up dengan nilai yang cukup tinggi. Dalam deskripsi produknya, toko menjamin originalitas panel layar di unit yang mereka jual. Ya, layar ori ini dibuktikan dengan fingerprint-nya oke, bentuknya juga wajar, responsivitas sentuhan, serta haptic feedback yang sangat normal serta nyaman digunakan. Tidak ada indikasi shadow, black crash, green land, atau penyakit layar lainnya. Selanjutnya pada fungsional hardware dan fitur. Kamera tampak jernih dan normal, lampu flash menyala, WiFi, SIM card, Bluetooth normal, sensor-sensor 100% normal juga, baterai health-nya tinggi ya, di atas 90%, dengan signal count pengecasan di angka 156. Sistem operasi berada di Android 16 patch Agustus, yang sudah saya update ke patch Oktober. Oh iya, ini unit rewrite ya, bebas reset, aman. Dari sisi performa, saya langsung notice beberapa hal ya. Salah satunya kecepatan processing gambar sesaat setelah jepret foto, kini jadi lebih cepat. Lalu temperatur perangkat jauh lebih adem dibanding generasi sebelumnya. Fakta tak terbantahkan hingga hari ini adalah, chipset Tensor selalu berada di rank paling bawah di setiap generasinya jika dibandingkan dengan brand lain yang satu angkatan. Terutama kalau gede-gedean skor Antutu, udahlah, Tensor pasti paling cupu. Anehnya, dikasih fakta seterang ini, para usernya masih aja ketagihan pengen balik ke Pixel lagi, termasuk saya. Artinya apa? Menurut saya, Pixel sukses membawa user experience paling simple, on point, smooth, up to date, kalau dipakai untuk produktivitas memiliki kesan profesional. Meski begitu, Pixel tetaplah Pixel, kurang ramah bagi yang pengen dapat pengalaman gaming dan all-rounder di banyak situasi. Fakta lain yang nyata saya alami, semua Pixel yang pernah saya pakai sangat tidak nyaman digunakan outdoor saat panas terik. Pixel 8 ini membawa Google Tensor generasi ketiga fabrikasi 4 nanometer dengan clock speed hingga 3 GHz. Tertanam juga GPU Immortalis G715S MC10. Skor Antutunya di versi 10 mencapai 1,1 jutaan. Urusan desain sangat subjektif, ada yang suka banget, suka aja, gak suka, dan gak suka banget. Saya suka hampir semua desain Google Pixel, termasuk Pixel 8 ini. Selain itu, saya merasa bangga kalau pas nongkrong jadi pusat perhatian, sampai pada nanyain, itu HP apa sih? Khusus Pixel 8 warna rose dan desain membulatnya ini, satu kata, cantik.
CycleCount atau CC baterai HP ini berada di angka 156. Kapasitas maksimal baterai ini atau baterai health-nya berada di atas 90%. Estimasinya sih di 94-96%. Dengan kapasitas tersebut, saya mendapatkan SOT 5-6 jam dengan cukup mudah untuk penggunaan normal, tanpa gaming ya. Dan ini kombinasi WiFi seluler. Ingat, ini HP second. Walau kalian beli di tempat yang sama, sudah pasti akan mendapat unit dengan kondisi yang berbeda. Bisa lebih baik, bisa sama, atau kondisi lainnya yang belum diketahui. Jadi, selamat mencoba, semoga beruntung. Google menggunakan dua penyuplai utama untuk panel layar OLED Google Pixel 8, yaitu Samsung Display dan BOE. BOE itu adalah produsen layar asal Tiongkok ya. Ini adalah praktik umum yang dikenal sebagai dual sourcing, di mana perusahaan mendapatkan komponen penting lebih dari satu pemasok untuk mengamankan rantai pasokan dan hemat biaya. Kabarnya, Pixel 8 dengan panel BOE atau dikenal dengan Big Sur lebih rawan kena wabah garis hijau. Info ini saya dapat dari komunitas dan komentar teman-teman di video saya sebelumnya. Unit yang saya dapat ternyata menggunakan panel Shoreline atau buatan Samsung, yang mana banyak feedback positif untuk panel ini. Sedikit lega, meski tak sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran saya. Lupakan sejenak tentang panel layar dan wabah garis hijau atau green line atau lightsaber. Di atas kertas, Pixel 8 memiliki bentang layar 6,2 inch, rasio to bodinya hingga 85,5%, membuat bezelnya lebih tipis dari generasi sebelumnya. Refresh rate-nya support hingga 120 Hz, mendukung HDR10+, dengan brightness 1400 nits yang mampu tembus 2000 nits saat di luar ruangan. Meski sudah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus, saya tetap tambahkan tempered glass IPWin. Makin cakep, fingerprint tetap responsif. Penampakan layarnya untuk nonton dan berbagai kegiatan lainnya sudah sangat nyaman, jernih, terang, support AOD juga. Nanti saya pastikan ya untuk membuat video khusus buat ngetes kameranya, bisa di gunung, kota, atau tempat manapun yang nanti saya kunjungi. Singkatnya, kamera Google Pixel 8 lebih bagus dari generasi sebelumnya. Meski ya nggak terlalu signifikan. Kalau nggak di zoom banget pas lihat hasilnya, dengan Pixel 3 series pun tampak mirip-mirip aja sih. Improve paling terasa ada di perekaman video 1080p atau Full HD 60fps, yang udah nggak burik lagi. Sayangnya untuk resolusi video blur masih sama dengan Pixel 7, mentok di 1080p saja. Kemungkinan sih ini berjalan di 24 fps. Lensa utamanya beresolusi 50 megapiksel, equivalent di 12 megapiksel, f1.7 PDAF dual pixel OIS. Lensa ultrawide-nya di 12 megapiksel, f2.2 dengan FOV di 126 derajat atau setara 0,5 kali. Kamera selfie-nya di 10,5 megapiksel dengan f2.2 20 mm ultrawide. Ini setara dengan 0,7 kali di Pixel 6. Jadi cakupan areanya cukup luas untuk foto rame-rame. Kemampuan video recording maksimal di 4K 60fps merata di semua lensa. Kalau hasil fotonya kurang lebih begini, kalian lihat dan nilai sendiri ya.
Untuk saya yang baru saja pakai Pixel 7 dan masih ingat hasil jepretan Pixel 6, rasanya sih mirip-mirip aja untuk warna, detail, kontras, dan dynamic range-nya ya. Sejak 3 tahun belakangan, hasil kamera HP mid-range Android udah bagus-bagus, apalagi seri flagship-nya. Jadi kalau nyari Pixel karena kameranya, kayaknya udah nggak relevan lagi deh sekarang. Saya pun mulai bergeser, yang dulu nyari Pixel karena jepretannya bagus, kini pakai Google Pixel karena emang nyaman aja. Agak sulit dijelaskan, tapi kalau kamu udah coba, pasti paham maksud saya. Ya. Ini untuk POV kamera depan dengan satu tangan seperti ini. Ya, it's okay ya. Dan ini kamera depannya belum bisa video blur. Jadi ya pakai video biasa aja, tapi bisa 4K 60 fps. Ini aktif ya. Ini POV lensa ultra wide kalau buat ngevlog kayak gini lebih leluasa ya karena 0,5. Pixel 8 yang saya beli adalah unit refresh dual SIM, V6 plus eSIM. Sudah saya tes di 2 operator, Telkomsel dan Indosat, aman dan lancar jaya. Speednya kenceng. Kalau 5G-nya nanti saya coba ketika ada di cakupan area ya. Koneksi lain seperti Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, semuanya berjalan normal. Sementara port Type-C-nya udah pakai USB-C 3.2 merangkap port jack audio. Optical fingerprint-nya akurat, nggak secepat ultrasonic memang. Kalau pakai tempered glass masih aman. Sensor-sensor lengkap dan berjalan dengan normal. Alasan pertama karena pengen aja ganti dari Pixel 7. Ya bosen lah. Alasan kedua untuk melanjutkan konten dan menghidupi channel tercinta ini tentunya. Harga Pixel 8 yang sudah terjun bebas dari 14 juta di awal perilisan, kini sudah bisa dibeli di angka 5 jutaan saja. Alasan berikutnya karena desainnya compact, sudut-sudut layarnya membulat, desain cantik, dan alasan lainnya karena saya tidak punya alasan lagi untuk terlalu banyak bicara. Intinya saya mau Pixel, udah itu aja. Di angka 5 jutaan, banyak HP resmi yang jauh lebih worth it ya, kayak Samsung A55, A56, Motorola Edge 60, Sharp Aquasense 9, dan Xiaomi 14T. Kalau mau beli iPhone, bisa lah dapat iPhone 12 atau 12 mini, 13 mini yang second. Pinter tapi ya. Saya cuma mau bilang, kalau kalian belum selesai dengan mendang-mending dan ancaman risiko unit second, maka jangan ambil Google Pixel second refresh. Saya mau nakut-nakutin kalian nih. Harga LCD Google Pixel yang ori itu setara 93% harga HP-nya. Kalau sudah beli, tidak banyak teknisi ahli yang mau ambil risiko untuk memasangnya. Kalau nekat beli LCD KW, itu berarti kamu sudah siap kehilangan duit ditambah emosi karena HP tidak akan lagi enak dipakai. Kenapa kalian harus beli Pixel? Karena seru dan menyenangkan. 1 mingguan pakai Google Pixel 8, meski tak signifikan, peningkatan performa dari berbagai sektor tetap ada. Untuk penggunaan harian, suhunya sedikit lebih ramah. Scrolling lebih lancar, hasil kameranya bagus, desainnya cantik, compact, dan pastinya tampil beda di tongkrongan. Oh iya, saat ini saya pakai 2 HP, iPhone 13 mini dan Pixel 8. Kalau kita compare hasil jepretannya gimana? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi ini memberi insight tambahan untuk kita semua. Sampaikan pengalaman dan pendapat kalian yang udah pakai Google Pixel 8 atau seri lainnya di kolom komentar ya. Pasti informasi tersebut cukup berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.